Gengs, kita balik topi dulu nih. Karena kita mau ngupdate per skincare nih, Mira Glossy Series yang sebox. Biar gampang kita nih nge-apply skincare ke muka. Yuk, kita mari mulai. Mulai aja yuk. Yang pertama pastinya semprotkan nih face tonernya. Karena dia spray langsung disemprot nih, praktis banget, jadi udah nggak perlu lama-lama. Lanjut lagi ke next step. Lalu bisa lanjut ke glossy serumnya ini. Nah, glossy serumnya ini tuh bener-bener kayak apa ya, serum andalan. Pokoknya ini tuh pemungkasnya. Kalian pakai 1 atau 2 tetes aja. Di sini juga mengandung niacinamide, gengs, yang bener-bener bisa bikin kulitnya lebih sehat, lebih glowing. Dan kalau sering pakai kayak lebih halus gitu tekstur kulitnya, gengs. Udah gini tuh langsung resep gitu loh, cepet banget. Karena ini masih siang-siang, kita lanjut pakai day creamnya yang tutupnya putih. Kalau malam tuh yang night cream tutupnya hitam ini. Nah, day creamnya ini tuh mengandung SPF juga. Jadi walaupun kalian mau di rumah aja ataupun keluar sebentar gitu ke supermarket depan, tetap harus pakai ginian, gengs, biar kulitnya tuh terproteksi dari paparan sinar matahari. Jadi jangan bandel deh. Toh ini juga efeknya enak banget, nggak greasy, bener langsung nyerep. Abis ini nggak kayak kerasa pakai apa-apaan, udah. Tuh. Selesai, kelar. Tuh udah, gengs, cepat banget karena kayaknya abis itu tuh muka langsung kayak basah, langsung kenyal. Berasa sehat banget deh kalau udah pakai Mira Glossy Series Box ini. Kalian yang mau punya kayak kulit lebih sehat yang terutama ya, dan bisa terlihat jadinya glowing juga karena kulitnya sehat, langsung cobain deh. Mira Glossy Series ini bisa kalian beli satuan juga. Pokoknya langsung cek aja nih Shopee, linknya di bawah. Atau kalian kalau mau jadi dropshipper dan reseller, langsung aja DM ke Instagram mereka ini ya. Oke, gengs, jadi di update kali ini cukup menyayat hati ya, dan benar-benar bikin sedih beritanya. Ya bukan hanya sekedar karena berita ini menjadi viral, tetapi memang ada hal-hal yang perlu kita bahas agar kejadian seperti ini, kalau bisa ya, tidak dialami lagi oleh siapapun, terutama sama kalian semua ya, gengs, sama kita nih. Dan semoga juga ada keadilan yang bisa dicapai lah untuk kasus yang menyedihkan ini, yaitu tentang seorang wanita yang memutuskan bunuh diri dengan meminum racun cyanida di samping makam ayahnya karena dia depresi. Dan ternyata background dari masalah yang dialami oleh si wanita itu bener-bener apa ya, pelik banget. Sampai ada juga nih hal-hal yang mistis, dan ada bagian yang sampai bikin gua nangis pas bacanya, gengs. Jadi di hari Kamis yang lalu, tepatnya di tanggal 2 Desember 2021, ada rame-rame tuh hashtag Save Novia Widiasari yang dibuat sama orang-orang karena adanya ketidakadilan atau perlakuan yang semena-mena terhadap wanita bernama Novia Widiasari ini. Sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya loh. Novia Widiasari Rahayu atau yang biasa dipanggil dengan Novi itu berusia 23 tahun dan merupakan seorang mahasiswi Universitas Brawijaya Malang yang berasal dari Perum Japan asli Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Nah, pada hari Kamis itu, sekitar jam 15.30 atau setengah 4 waktu sana, dirinya ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat pemakaman Islam atau TPI Dusun Sugihan, di mana itu adalah tempat makam dari ayahnya yang memang sudah lama meninggal. Sebelumnya ini tuh nggak ada saksi mata yang mengetahui secara pasti. Awal mula korban tuh bisa sampai di situ dan meninggal di situ juga. Dan beritanya ini di awal jadi simpang siur karena di lokasi ditemukannya Novi ini meninggal ada kemasan botol minum yang berisi cairan cyanida yang ternyata diminum sama si Novi. Pokoknya sampai kira-kira hari Jumat malam itu headline beritanya rata-rata kayak cuman ada wanita bunuh diri dengan minum racun cyanida di makam ayahnya yang diduga karena depresi putus cinta. Nah, kalau kita baca headline seperti itu kan berpikirnya ini kayak masalah putus cinta biasa aja yang berujung pada kematian. Tapi ternyata terkuaklah permasalahan cintanya itu yang bikin emosi nih banyak orang, tapi lebih kepada emosi ke pihak laki-lakinya. Jadi ada temannya Novi ini yang katanya mengetahui latar belakang kenapa si Novi ini tuh bisa sampai depresi. Dan akhirnya sang temannya ini tuh memutuskan untuk meng-up masalah ini ke publik agar bisa diketahui kebenarannya. Nah, jadi menurut akun @bellawzs atau dengan nama Sugar Baby, dirinya dan Novi itu bisa dibilang cukup dekat dan terakhir kontaknya itu sekitar 1 Oktober yang lalu karena ada suatu urusan lah. Nah, mereka ini juga punya satu teman lagi yang berinisial AN. Jadi ceritanya si Novi ini pernah chat ke AN pada tanggal 20 November 2001 yang bilang katanya nih kalau dia pengen cerita tapi bingung mau cerita dari mana nih mulainya. Karena mungkin kan kalau kita nih mau curhat ke orang kalau cuman chat-chatan aja agak ribet ya, soalnya takut panjang. Jadinya kayak telepon aja deh. Nah, mendapatkan chat seperti itu, AN ini langsung inisiatif telepon si Novi. Ya berarti ini tipe-tipe sahabat yang tahu temannya lagi ada masalah pengen curhat. Langsung deh siap sedia jadi pendengar yang baik. Tapi ternyata curhatan Novi itu bener-bener bikin speechless banget. Bikin kaget, gengs. Dimana Novi menceritakan tentang kejadian yang dialami bersama pacarnya bernama Randy. Saat itu katanya dia dibawa ke sebuah penginapan sama si Randy ini pacarnya. Ya mungkin kayak semacam hotel murah gitulah. Nah, di sana Novi ini katanya diberi obat dan dipaksa meminum obat itu yang menyebabkan dia ini tertidur sampai nggak sadarkan diri. Yang mana ternyata dia juga dipakai pada saat itu. Yang berarti kalau kejadiannya kayak gitu ya, itu bisa masuknya ke tindak pemerkosaan. Karena kan korban ini dibuat tertidur dan tanpa persetujuan kan. Habisnya bener aja 4 bulan setelah kejadian tersebut
tersebut, si Novi itu hamil, gengs. Yang mana pasti karena kejadian tempo hari tuh, yang di hotel tadi dipaksa minum obat, terus dipakai. Dan pas tahu kalau dirinya hamil, dia langsung bilang dong ke si Randy, yang merupakan pacarnya, untuk minta tanggung jawab lah. Tapi bukannya tanggung jawab, si Randy ini malah menyuruh Novi untuk menggugurkan kandungannya. Di situ Novi menolak karena nggak mau lah, serem, ini udah masuk ke 4 bulan, udah lebih beresiko lah. Yang mana kejadian-kejadian kayak gini kan emang banyak terjadi ya, kayak cuman pengen buatnya doang tapi ngurusinnya ogah. Setelah berminggu-minggu, si Randy ini dimintai pertanggungjawabannya, tapi selalu kayak ngeles mulu, ngulur-ngulur waktu. Ya sebagai perempuan pastinya Novi was-was dong, ini dia lagi hamil loh. Akhirnya dia melapor lah ke orang tuanya si Randy buat ngasih tahu dan meminta solusi. Om, tante, ini saya hamil anaknya dari om dan tante si Randy, gimana ya ini? Tapi mengetahui hal itu, awalnya kedua orang tuanya Randy nih langsung ngajak Novi untuk makan bareng buat ngomongin hal tersebut lah. Dan di situ katanya mereka akan bertanggung jawab, geng. Ya udah dipikirkan orang tuanya nih mau bantu berarti buat ngurusin dan nggak nyuruh gugurin, nggak kayak anaknya tuh si Randy. Dari makan bareng bersama itu, mereka pulang nih nganterin si Novi kan. Nah pas sampai di rumahnya Novi, mereka tahu-tahu ngomong ke ibunya Novi, geng. Yang sebelumnya ya semacam wajar juga sih, namanya kata kayak besanan gitu ya. Mau ketemu buat ngomongin nih kelangsungan hubungan anak mereka nih gimana. Tapi ternyata ucapan yang tadi katanya di restoran kan mau tanggung jawab tuh, beda total saat mereka ini udah ketemu sama ibunya Novi. By the way, memang bapaknya Novi di sini konteksnya sudah meninggal lama ya, jadi udah nggak ada. Nah saat itu orang tuanya Randy itu bilang katanya kalau Novi sama Randy nih belum bisa dinikahi deh kayaknya, karena posisinya si Randy ini katanya masih punya kakak yang belum menikah, jadi nggak bisa dilangkahin. Dan Randy ini juga kata kebetulan masih awal-awal baru dilantik jadi polisi. Nah disclaimer di sini aja, nggak ada intensi sama sekali atau niatan untuk menjelek-jelekan polisi ya, karena di sini memang kasusnya pure oknum aja nih. Toh dia ini juga, Randy kan jatuhnya baru. Nah tapi kalau tadi bilangnya masalahnya kayak gitu, kayak apaan banget nggak sih? Kakaknya belum kawin gitu kan? Ya tahu sih kalau ada tanda timur tuh katanya tidak boleh melangkahi. Cuman kan ini kasusnya berbeda. Itu anak orang udah dibuntingin loh. Bukan sekedar cuman ngebet mau kawin doang terus mau ngelangkahin kakaknya, kan nggak begitu. Ada prioritas yang harus memang didahulukan. Nah tapi ternyata pada saat itu ibunya Novi ini belum tahu mengenai kondisi anaknya ternyata lagi hamil. Dan tahu-tahu kayak disamperin sama ibu bapaknya Randy ngomong begitu, kan bingung ya. Dan Novi juga nggak nyangka. Maksud kan dibilang tadi awalnya dari sana mau tanggung jawab, mungkin kayak mau dibantuin ngomong gitu. Lah tapi yang disampaikan ke ibunya malah kayak ditolak, kan kayak jahat banget. Tadi lu bohongin gue dong berarti. Nah besok harinya menurut teman yang dicurhatin si Novi itu, katanya di rumahnya Novi ini tahu-tahu kayak ada suara bom yang gede banget kayak dilempar dari luar masuk ke dalam. Terus tahu-tahu sekejap mati lampu, geng. Nah cuman anehnya itu terjadi di rumahnya doang. Sementara tetangga-tetangga samping rumahnya normal aja, lampunya nggak mati. Dan kejadian aneh tersebut tuh terjadi berturut-turut selama 2 hari. Nah part ini yang sampai sekarang sebenarnya nggak tahu juga itu bisa kenapa ya. Hanya kebetulan atau gimana nih? Sampai akhirnya banyak yang jadinya mengkait-kaitkan hal tersebut dengan kayak semacam sebuah santet yang ceritanya kan rata-rata kayak begitu juga. Tapi anyway, kita mau fokus aja lah ke permasalahannya. Ya secara kasat mata dulu aja nih yang bisa dilihat dan bisa dibahas. Nggak usah lah kita bahas yang mistis-mistisan dulu, disampingin aja. Pokoknya semenjak saat itu, si Randy ini tiba-tiba hilang kabar, udah lenyap gone. WhatsApp-nya sih katanya aktif. Kan kelihatan lah kalau status orang online gitu di WhatsApp ya. Tapi chat-chatnya Novi itu cuma di-read doang, nggak pernah dibales. Seminggu udah nih nggak ada kabar. Tahu-tahu si Randy ini tuh datang ke rumahnya Novi kucuk-kucuk sambil bawa bunga, tapi kondisinya badannya katanya kotor, lusuh, kayak orang linglung gitu, nggak jelas, geng. Pokoknya aneh banget deh. Terus ngasih bunganya kayak ya udah ngasih aja gitu, nggak ngomong apa-apa, terus pulang. Kayak apaan nih? Nah besok-besokannya lagi Novi balik nih follow up ngontak ke orang tuanya si Randy buat nanya harus gimana nextnya. Saya bingung, kalau emang dari om dan tante nggak mau nikahin saya sama Randy, terus gimana dong? Saya udah hamil anaknya nih. Soalnya kalau mau follow up ke Randy-nya juga agak percuma ya, tipe-tipe nggak bisa diharapin udah nih cowok. Tapi ternyata malah tahu-tahu si Randy ini balas chatnya Novi duluan. Jadi nggak ada hujan, tahu-tahu Randy ngajak si Novi jalan-jalan. Pikirnya Novi ini mau ngomongin masalah mereka lah ya, at least ada komunikasi dulu lah yang penting. Pokoknya saat itu Novi katanya merasa senang sekali waktu dijemput naik mobil nih. Di perjalanan Novi itu dikasih 4 obat, gengs. Kayak ada sekitar 4 biji gitu maksudnya. Dan Novi dipaksa sama Randy untuk meminum obat-obat tersebut. Dan katanya abis minum itu nggak boleh makan apa-apa lagi dulu ya. Kita kurang paham juga di sini kondisinya. Novi ini emang tipe yang penurut banget apa gimana ya? Soalnya ya udah diminumlah obat tersebut. Hingga sore hari sehabis minum obat itu kan katanya nggak boleh makan apa-apa dulu. Tapi ya lama-lama pasti lapar lah. Ya udah dijalanin, Novi minta buat mampir ke restoran sebentar. Karena perutnya kebetulan juga ngerasa sakit, dia butuh ke toilet. Waktu di toilet, katanya Novi dia melihat ada kayak lendir darah yang keluar gitu, gengs, dari kemaluannya. Nah Novi sebenarnya juga udah feeling kalau itu adalah sepertinya janinnya yang telah gugur, tapi dia nggak mau ngeliat karena takut banget. Abis itu pokoknya kondisinya Novi itu langsung drop sampai harus diopname di rumah sakit. Ya mungkin karena efek tadi janinnya sudah gugur ya, tapi ini jatuhnya digugurin karena obat yang tadi diminum dipaksa sama si Randy. Pokoknya katanya kondisinya pada saat itu lumayan sampai kritis, gengs. Mengetahui dia kayak keguguran dan dipaksa untuk ngegugurin, Novi jadi stres dan linglung sampai dia tuh nekat beli racun sianida di salah satu marketplace.
marketplace. By the way, ini gue juga baru tahu kalau ternyata di marketplace ada jualan begitu-gituan ya. Yang mungkin ini bisa buat pelajaran juga untuk beberapa marketplace nih yang ada di Indonesia. Disortir lagi deh itu penjual-penjualnya. Yang sampai bisa profit barang-barang kayak gitu. Harus ada prosedurnya lah minimal. Biar nggak sembarangan dijual bebas. Dan jatuh ke tangan yang bisa jadinya disalahgunakan. Nah tapi mungkin ini saking bingungnya. Dan kayak nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya Novi itu cerita ke ibu dan keluarga besarnya. Yang maksudnya ini kayak ke omnya gitulah. Nah disinilah bagian yang cukup miris, geng. Dimana kalau dari cerita yang versi dibeberkan oleh temannya Novi ini, itu kan bisa terlihat kalau Novi adalah korban. Ya siapa juga sih yang mau kayak begitu ya? Maunya kan ya udah ditanggung jawabin, dinikahin, beres, kelar. Nah udah cerita begitu nih, abis keguguran kan jatuhnya. Bukannya dirangkul, dikuatkan, atau diberi bimbingan sebagai orang yang lebih tua gitu ya. Omnya di sini malah marah-marah dan katanya memaki-maki Novi yang bilang kalau dia adalah aib keluarga. Pokoknya mempermalukan keluarga sampai katanya ngancem mau membunuh Novi. Maksudnya serem banget. Ya gue juga nggak bisa menjudge apa-apa ya. Cuma menyayangkan aja sih dengan perlakuan yang kadang tuh namanya sebuah keluarga itu kan kayak rumah atau tempat dan harapan terakhir. Tapi kalau harapan terakhirnya aja udah begitu, udah nggak bisa diharapin, istilahnya udah ngebuang juga. Ya nggak kebayang kayak emang si depresinya tuh jadinya kayak apa. Kayak udah nggak ada support system lagi yang jadinya bisa hancur lah mental orang. Maksud hati kan di awal Novi ini mau minta bantuan. Kayak udah buntu, dia beberling, lu nggak tahu harus ngapain lo ini. Pas curhat malah dimarahin dan diancam untuk dibunuh, kan kayak miris banget. Ya mungkin hal itu menjadi kayak semacam akhir dari harapannya Novi untuk bisa hidup. Ya gue ngomong di sini mungkin lah ya, karena almarhum ini udah nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu juga jawabannya seperti apa. Karena kalau dilihat lagi dari ceritanya tadi, dari keluarga prianya menolak, dari keluarganya sendiri pun juga ditekan begitu. Ya udah kelar. Cuman sebenarnya sih hal tersebut maksudnya keluarga ini datang dari omnya yang tadinya mencak-mencak dan jahat ya. Sedangkan sang ibu, ya gimana sih, namanya seorang ibu tetap sayang kok dan menerima kejelek-jelekan seburuk-buruknya anaknya. Berdefinisi kayak seorang ibu lah. Nah hal itu tuh tertuang dari curhatan-curhatan Novi yang ditemukan di akun Quora yang jadi viral banget. Jadi Quora itu adalah kayak sebuah situs atau wadah untuk tanya jawab gitu, gengs. Kalau kalian mungkin familiarnya tuh kayak dulu ada SFM ya. Nah itu mirip-mirip lah konsepnya. Nah Novi ini tuh diketahui punya beberapa akun Quora dengan namanya sendiri dan ada juga yang kayak pakai fake account buat samaran gitulah. Ya second account kita kalau mau kepo-kepoin orang di Instagram. Karena kan ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan di sini yang mungkin bersifat pribadi yang tidak mau kayak ketahuan identitasnya siapa. Dan hal ini memang sudah ditulis sama si Novi dari lama. Jadi ini bukan kayak akun baru yang baru dibuat karena ada orang-orang yang ngaku hal ini kan viral ya. Nggak kayak gitu. Nah, salah satu pesan yang pernah ditulis Novi di akun Quora-nya itu seperti ini, gengs. Jadi ada pertanyaan, apa yang membuatmu meneteskan air mata ini? Novi menuliskan, saya berniat pergi dari rumah dengan menggenggam 2 sianida yang rencananya akan saya minum dengan minuman varian Red Velvet kesukaan saya. Saya akan meminumnya di daerah Paralayang. Jika saya mati, saya akan dikira kecelakaan. Sebelum meminumnya, saya ingin mengirim ini untuk Mama. Yang mana di sini ada catatan, Mama, ikhlaskan aku ya, Ma. Aku udah capek. Nggak kuat. Aku ketakutan sendiri setiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang Mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih Mama. Aku sayang Mama. Setelah itu Novi bercerita. Tapi hari ini saya melihat Mama saya memasak rawon sendirian sebab pembantu saya sakit. Dia memasak sambil menangis yang mungkin merindukan Papa. Juga meratapi kondisiku yang seperti seonggok daging tanpa jiwa. Setelah itu Mama saya datang ke kamar, menyuapi saya makan. Dan menawari saya apakah saya ingin jalan-jalan dan membeli sesuatu. Saya hanya diam saja. Tapi hati saya sangat sakit. Sakit dengan kondisi saya. Dan sakit melihat Mama saya. Dan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan oleh Novi ini di akun Quora-nya yang menandakan dia ini sangat kalut. Seperti ini ada, adakah yang mau menyewakan pisau atau senjata api kepada saya? Mengapa saya selalu bermimpi bunuh diri? Apakah itu pertanda saya harus melakukannya? Dan lagi-lagi dia menuliskan, adakah yang menyewakan pisau atau senjata api? Lebih baik melaporkan ke Propam Polda atau Polres. Apa yang harus saya lakukan ketika orang yang menghamili saya tidak mau menikahi saya? Tapi yang paling menyedihkan dan bikin gue sampai nangis banget adalah baca cacatan WhatsApp dari mamanya ini. Ini gue translatein ke bahasa Indonesianya. Kasihanilah Mama, nak. Ingat Mama. Mama sudah sangat sedih, susah, apalagi kejadian. Disensor. Mama selalu was-was. Temani Mama, Mbak. Sampai akhir hidupnya Mama, temani Mama. Mama jangan ditinggal. Jujur gue merinding banget pas baca-bacain tuh tulisan-tulisannya. Apalagi chat yang dari mamanya tadi tuh. Yang sebenarnya berusaha merangkul anaknya nih. Buat bisa semangat hidup lagi. Dengan bilang kayak temenin Mama ya nak. Tetap hidup temenin Mama. Duh gue gak bisa banget baca yang kayak gitu-gitu. Jadi dari tulisan-tulisan tadi. Memang sangat menggambarkan. Seseorang yang depresi dan hilang arah. Yang emang udah gak punya harapan hidup lagi. Yang jadinya hal itu menguatkan dugaan. Kalau Novi ini memang memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan cara meminum sianida. Dan menyusul sang ayah tercinta. Meninggalkan dunia yang kejam ini untuknya. Dan karena hal
ini menjadi sangat-sangat viral belakangan ini, maka langsung dilakukanlah penyelidikan mengenai kasus ini dan si Randy-nya itu juga langsung menjalani pemeriksaan. Hingga terakhir sudah ditetapkan kalau Randy akhirnya menjadi tersangka, gengs. Pokoknya prosesnya juga masih berjalan tapi ya sampai saat ini. Tapi kalau benar terbukti semuanya itu, jatuhnya di sini bisa ada kasus pemerkosaan dan pemaksaan untuk aborsi ya, gengs. Soalnya ada pengakuan yang mengejutkan juga saat Randy diinterogasi, di mana ternyata kalau katanya dia, itu penggugurannya sudah terjadi 2 kali. Yang mana ada pembelaan kalau proses penggugurannya itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi semenjak Novi dan Randy itu berkenalan pada Oktober di tahun 2019 di sebuah distro baju gitu katanya di daerah Malang, mereka memang beberapa kali melakukan hubungan intim, tapi lagi-lagi ini kata versi dari si cowoknya. Dan waktu itu sudah sempat hamil juga, tapi masih dalam hitungan minggu dan langsung digugurkan. Nah yang kedua, itu adalah hamil pas tadi tuh, kandungannya sudah 4 bulan. Makanya Novi nggak mau karena sudah terlalu beresiko. Ya makanya sekarang tuh rame-rame ada hashtag Save Novi Widiasari, yang semua orang berharap akan terungkapnya keadilan yang sebenar-benarnya lah. Dan untuk kasus ini gimana pun juga, ya seberat apapun masalah hidup, ya tapi mungkin memang mental orang beda-beda ya. Dan masalah hidup orang juga pastinya berbeda-beda. Tapi please, gimana pun juga, bunuh diri itu bukanlah suatu solusi, gengs. Selain ada orang ditinggalkan yang pasti hatinya hancur banget. Yang dalam kasus ini ya seperti ibunya Novi. Tapi ya tetap kita doakan saja. Semoga Novi ini bisa tenang dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Tapi kalau udah ngomongin hal-hal seperti ini, itu memang bikin dilema banget ya. Yang jadi kemarahan tuh berpusat nih kepada penyebab seseorang. Kok bisa sampai berbuat seperti itu? Makanya semoga semuanya ini kelar deh kasusnya. Yang salah dihukum dan kebenarannya terkuat. Thank you semuanya. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Dan sampai ketemu lagi di update selanjutnya. Assalamualaikum.